Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul kematian dalam Tuhan. Dalam suratnya Paulus menulis, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Klausa penting yang patut diperhatikan dalam ayat ini adalah serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian dalam Tuhan menunjuk kepada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang harus dialami setiap orang percaya. Jadi sebelum orang percaya mengalami kematian secara fisik, ia harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama. Proses kematian manusia lama artinya menanggalkan semua kebiasaan hidup yang salah. Kebiasaan hidup sebelum mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus dengan segala pola berpikir dan filosofinya. Proses kematian manusia lama mengawali atau mendahului kelahiran baru yang Tuhan berikan atau bisa berjalan serempak atau sejajar atau simultan. Nah, kematian lama harus terjadi, harus berlangsung. Kalau orang tidak mengalami kematian lama, kematian dari manusia lama maksud saya, dia tidak akan mengalami kelahiran baru. Jadi kematian manusia lama ini mendahului atau seiring dengan kelahiran baru. Dan ini mutlak harus dialami. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus, orang percaya adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Alkitab juga menyebutkan bahwa orang percaya telah dilahirkan oleh Allah. Namun ini bukanlah sesuatu yang otomatis bisa terjadi dengan sendirinya. Kelahiran baru adalah hasil atau buah dari perjuangan panjang ketika orang percaya bersedia meninggalkan cara hidupnya yang lama atau membunuh manusia lamanya. Orang percaya tidak boleh menganggap hal ini sebagai hal mudah yang bisa terjadi dalam kehidupan sehingga tidak perlu diperjuangkan. Oh, itu keliru. Kelahiran baru itu harus diperjuangkan. Dan ini perjuangan yang lebih penting dari segala perjuangan. Sebaliknya orang percaya harus menganggap hal ini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan ya. Bukan terjadi secara otomatis. Harus diperjuangkan dengan sangat serius. Oleh perjuangan yang berat dalam merespon anugerah Tuhan, seseorang dapat dilahirkan oleh Allah dengan natur baru. Jadi lahir baru bukan hanya membuat orang jadi baik loh saudara, tetapi harus menjadi seorang yang memiliki natur baru atau kodrat baru saudara. Panggilan untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya merupakan panggilan yang diberlakukan bagi semua orang percaya. Ya, serupa dengan Dia dalam kematiannya pada dasarnya adalah kehidupan yang ditujukan untuk kepentingan kerajaan Allah sepenuhnya. Untuk itu orang percaya harus memisahkan diri dari dunia. Memisahkan diri dari dunia berarti bahwa orang percaya tidak lagi memiliki cara hidup seperti yang dimiliki anak-anak dunia, saudara. Kalau tujuan hidup orang percaya sama dengan anak dunia, apa bedanya kalau begitu? Apa lebihnya kekristenan? Kalau tujuan hidup orang percaya dahulu sama dengan anak dunia, ya dulu sebelum bertobat, ya maklum. Tetapi sekarang tujuan hidup kita sudah berubah sebagai orang percaya. Cara hidup kita juga mesti berubah. Oleh sebab itu, signifikan akan berbeda dengan orang-orang
di sekitar kita. Memang pemisahan ini tidak terjadi dalam satu hari, tetapi melalui sebuah proses panjang, saudaraku, ya. Seiring dengan pembaruan pikiran, ya. Pembaruan pikiran harus terjadi setiap hari supaya orang percaya tidak sama dengan dunia ini, dan itu bukan 1-2 ayat. Itu sebuah perjuangan panjang, saudara, ya, perjuangan panjang. Dalam Kolose pasal 3 ayat 3, Alkitab berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini banyak tidak dimengerti orang. Lebih banyak orang Kristen yang tidak rela kehilangan hidupnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan menanggalkan manusia lama. Nah, tapi sayang banyak orang Kristen tidak rela kehilangan manusia lamanya atau tidak rela serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Sayangnya, padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa kita telah mati. Hal inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai kehilangan nyawa. Orang yang rela kehilangan nyawa adalah orang yang rela kehilangan kesenangan hidup, yaitu orang yang bersedia dilahirkan baru. Seseorang tidak akan mengalami kelahiran baru kalau ia tidak rela kehilangan segala kesenangan hidup, tidak rela kehilangan kehormatan manusia, atau tidak rela melepaskan semua hak. Orang yang lahir baru adalah orang yang telah rela kehilangan nyawa. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa kelahiran baru bukanlah proses ajaib dan supernatural. Kelahiran baru bukanlah hal yang bersifat spektakuler dalam arti supernatural, tapi natural. Bagi orang-orang yang rela dibentuk Tuhan dari waktu ke waktu, maka proses kelahiran baru itu terjadi. Dari proses natural ini, orang percaya diubah sehingga dapat mengenakan natur baru, yaitu natur Allah. Firman Tuhan mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat yang 10. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kematian Yesus dalam ayat ini? Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Apa artinya? Kematian Yesus menunjuk pada kepasrahan dari kesediaan Yesus yang tulus menerima segala penderitaan yang harus dialami demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Nah, kematian Yesus ini juga harus kita miliki atau kita kenakan, artinya kita menyerah kepada Allah Bapa. Kita rela melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jadi kepasrahan dan kesediaan dengan tulus menerima segala penderitaan demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus tidak pernah menghindari penderitaan atau kesulitan sebesar apapun demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Bisa dimengerti kalau Yesus menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Akhirnya Yesus tidak memiliki kenyamanan di bumi ini, hanya demi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan Yesus seperti kehidupan orang yang telah divonis hukuman mati, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Nah, pengakuannya adalah bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Pengakuan seperti ini harus pula kita miliki dan kita kenakan sebagai pengikut Yesus. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.